Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna. Apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain? Kenapa enggak langsung saja diturunkan satu kitab Quran saja? Padahal Allah Maha mengetahui. Ini zaman ada masanya. Ketika itu yang hebatnya sihir. Datang Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu datang mukjizat, bisa orang menghidupkan orang mati, mengobati penyakit lumpuh dan buta. Datang Nabi Isa alaihissalam. Daripada masa datangnya syair yang begitu indah, maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Ini namanya proses. Kitab yang dulu tak ada hukum, isinya sopan santun, budi bahasa, tata krama etika. Tapi setelah Al-Quran datang, maka dia mengandung hukum yang tegas. As-sinnu bis-sinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, dicucuknya matamu, colok juga mata dia. Wal juruhat qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Koma, itu belum titik. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Ada hukum dan ada perdamaian, ada akhlak, ada juga hukum. Maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamaku, wa raditu lakumul Islam madina, kuridhoi Islam sebagai agamamu. Bagaimana caranya kita membayar hutang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama, cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satupun ditemui. Pertama, hitung berapa utangnya. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, lapuk. Bagi yang belum nikah, yang udah apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah, ini yang ragu mau bayar kemana? Nah, selesai ini, sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi, serahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Insyaallah berdiri masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh. Apa nama istilah roh? Roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau. Oh, dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustadz Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa, jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya enggak mati. Dan dia ikut dulu perjalanan-perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad,
di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad. Bukan. Kalau orang berilmu dia tahu ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan ini, insyaallah. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Wa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misah. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal, ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Jika ada seorang mu'allaq janda tidak dapat restu menikah dengan seorang pemuda muslim oleh karena orang tuanya masih berbeda agama, akan tapi wanita tersebut tetap menikah dan dinikahkan oleh wali hakim. Pertanyaannya, apakah sah wanita tersebut menikah? Nikahnya sah karena perempuan yang tidak punya wali, karena ayahnya tak bisa jadi wali. Syarat wali muslim adil, maka walinya wali hakim. Hal dalilnya, fas-sultanu waliyun man la waliya laha.
Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Lalu nama orang tuanya diganti dengan nama Abdullah. Kalau orang tuanya non muslim, maka nama orang tua dalam akte, dalam akad tidak perlu diganti Abdullah. Yang buat Abdullah kalau bapaknya tak ketahuan. Anak ketemu dalam kardus, lalu disebut namanya binti kardus, tak boleh. Binti Abdillah, binti kresek, tak boleh. Binti Abdillah. Tapi kalau bapaknya non muslim, tetap tak boleh ganti nama. Makanya disebut Ikrimah binti Abi Jahal, Fulan binti Abi Lahab. Tidak boleh diganti nama bapaknya. Nama bapaknya tetap. Siapa namanya selama sunat? Fatimah. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Bruce Lee, binti Ong Tai Kim. Tetap tak boleh ganti yang lain. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu satu dulu. Setelah tolak satu, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak satu. Oh ngamuk lagi, jatuh talak 2. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, la ta'illu lahu, tak halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak 3, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicarinya. Kau sini sebentar. Mau kau nikah bini aku. Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang. Oe, kata. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung 3 ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadib, tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustadz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia Hari Marah Nasional. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan. Al-Hawail Fatawi, Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya sebenarnya banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia, orang datang maulid itu orang lapar semua. Tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam Asyuti.
4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik. Tapi selama, ini Suyuti, boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah. Oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk. Tetap pakai pagar. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak ada. Tak masalah. Saya menulis buku Ustadz di FB, post masalah maulid, ada yang posting perkataan Ibnu Taimiyah. Kalian dapat di mayoritas orang bersemangat melakukan kebid'ahan semisal bid'ah maulid ini dalam keadaan mereka berniat baik, bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala, maka akan kalian dapati bahwa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, dia dapat pahala li husni qasdihi wa ta'zimihi, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur, ikhtilat laki-laki perempuan, melompat-lompat, berlari-lari, joget-joget dalam masjid. Itu yang tak disetujui. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat baca Quran, maulid, syair-syair, pembacaan syair-syair. Kalau di Siak atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid itu artinya syair-syair, simtud durar. Kalau di Palembang orang baca Simtud Durar yang ditulis oleh Syekh Habib As-Saqaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji. Atau ceramah, kemudian tausiah. Selesai. Hadirilah tabligh akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safik Basalama. Momennya kapan? Pas maulid. Cuman casingnya aja dirubah, tak ada maulid. Oke, kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid sini? Ada. Ambil tipek, hapus. Dalam rangka memperingati maulid. Tak usah maulid. Dalam rangka tabligh akbar sejarah Nabi. Nah, kalau asli, casingnya aja yang dipermasalahkan. Tuh. Al-Allamah Asy-Syaikh Tajuddin Al-Fakihani katanya mengatakan maulid adalah bid'ah yang diada-adakan oleh pengekor hawa nafsu. Perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan maulid bid'ah yang tak boleh diikuti karena salaf tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya. Jangan dipotong, dicomot-comot. Jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteksnya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh pendiri NU Hasyim Asy'ari. Dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah, Hadjus Sari, Majmu' Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca. Maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu, di Pulau Jawa zaman itu di Jawa Timur, orang buat maulid lompat-lompat, lari-lari di masjid, makan malu serak-serak, lalu kemudian berjoget-joget, lalu dipanggil Nabi. Oh, Nabi datanglah, datang macam manggil jelangkung. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteksnya jangan ditarik ucapan ulama tentang ini, ditariknya kemari. Ini hati-hati memahami. Apa pendapat Ustaz tentang Islam Nusantara? Ngabis-ngabiskan energi aja. Isu-isu itu akan habis sendirinya dengan habisnya duit. Isu radikalisme dulu, sekarang udah sunyi. Dulu setiap hotel, acara di hotel ini radikalisme, acara ini radikalisme, acara, ingat tak?
Saya berapa kali dapat undangan seminar radikalisme. Sekarang mana? Hilang. Duit. Proyek. Ini pun tak usah dibahas, lama-lama hilang sendiri. Yang perlu kita hidupkan ini ekonomi umat ini. Bagaimana bulan depan sudah ada odol gigi syariah. Sudah ada orang Pekanbaru yang bisa buat peci khas. Sehingga kita air minum aja lah. Air minum. Saya ceramah di Sidogiri, air minumnya tertulis santri. Kita air minum kita pun masih belum. Padahal mata air Riau, mata air bagus kan? Kenapa tak ada umat Islam? Ustadz lah. Nanti kalau saya ngurus air itu siapa yang ceramah? Bisa saya ngurus air itu, insya Allah selesai itu. Tapi gantian pula bapak ibu ceramah. Ada di antara kita ini yang cerdas otaknya, hebat dalam masalah air, uruslah air. Sehingga nanti kemana? Bapak yang membuat, saya yang ceramah. Jamaah seluruhnya di Pekanbaru pakai air produk kita. Modalnya dari mana? Ajukanlah ke Bank Riau Kepri. Yang menceramahnya saya, duitnya modalnya dari Bank Riau Kepri. Ustaz Mustafa Umar menceramahinya nanti. Hukum halal haramnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau hati terasa curang, datang Dr. Saiful Amin. Kita udah bagi-bagi tugas tentang itu. Barulah kita pakai airnya dari Riau. Di mana-mana masjid, seluruh masjid di Riau wajib pakai air ini. Siapa yang tak pakai air ini masuk neraka. Fatwanya kita mintakan ke MUI. Selesai itu insyaallah. Islam Nusantara menghabiskan energi. Mohon Ustadz jelaskan, kami masjid sholat Jumat, sebagian jamaah melaksanakan sholat zuhur. Saking kan tak adanya kertas, terpaksalah kue kotaknya. Bagus, efisien daripada jadi sampah. Dalam mazhab Syafi'i, satu daerah ini sholat Jumatnya mesti satu. Jadi kalau ada ta'addud al-Jum'ah, ada sholat Jumat di masjid sana, ada sholat Jumat di masjid sana, maka dikhawatirkan tidak sah sholat Jumatnya, karena ada beberapa sholat Jumat. Maka untuk menjaga, karena mazhab Syafi'i ini tingkat ihtiyat kehati-hatiannya tinggi, maka selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu mazhab Syafi'i yang paling ketat. Adapun beberapa masjid di Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Al-Husain, ini masjid Al-Azhar, ini jalan raya, azannya bersaut-sautan. Di satu kota masjid sampai 100, 1000. Itu dipakai mazhab Hanafi. Kalau sudah cukup 40, cukup kira-kira urf orang berjamaah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi yang bagi mengamalkan mazhab Syafi'i yang super ketat, habis sholat Jumat dia sholat zuhur lagi, itu tidak salah. Itu adalah amalan mazhab Syafi'i. Bagi yang sudah mengamalkan sholat Jumat, sudah cukup 40 orang, dia tidak ulang lagi, itu pun tak juga salah, karena masih dalam koridor 4 mazhab dan masih berpegang dengan mazhab-mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan, jaga persatuan. Alhamdulillah Ustadz, dulu kami kelahi tentang masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sekarang kami sudah tak kelahi lagi, karena sama-sama sudah tak sholat. Jangan gara-gara tak sholat kita berdamai. Bolehkah melaksanakan sholat di jamak pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Sholat qashar mesti ada safar musafir. Beberapa pendapat tentang kilometer, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Kalau ada Habib Ustadz mengatakan 82, 83, mungkin mereka pakai pendapat lain. Saya pakai 89 kilometer qashar. Adapun jamak boleh, darurat tingkat tinggi tidak terelakkan. Agama ini mudah, tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Dokter spesialis masuk operasi jam 11, azan zuhur belum berkumandang, tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang ke pasien, pasien ntar ya aku sholat zuhur. Matilah pasien.
Maka dia tetap operasi selesai. Ternyata selesai operasinya jam 4. Asar sudah lewat, sudah masuk, zuhur lewat. Maka dia jamak takhir tidak pakai qasar. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir tanpa qasar karena darurat tingkat tinggi. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustadz yang boleh aja, mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddatnahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak sholat zuhur, sudah dijamak, kenapa enggak wudhu? Takut luntur make up, takut bulu mata copot karena plastik semua. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak, Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik, saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Shalli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat. Habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Shalli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah sholat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, enggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, Mas, Bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu enggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin.
pakai baju kaos, tertulis di belakang, emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok.